Sebelum bernama bahasa Indonesia, bahasa ini digunakan sebagai bahasa pemersatu Nusantara, dipakai sebagai bahasa komunikasi antar pulau dan antar kerajaan serta bahasa perdagangan di Nusantara. Kalau ditanyakan kepada orang Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua, sejak kapan dia pandai berbahasa Indonesia, maka dia akan menjawab orang tua saya sudah berbahasa ini sejak dahulu, begitupun kakek nenek dan kakek buyut sudah menggunakannya. Jadi bahasa pemersatu ini sudah digunakan secara turun-temurun sejak zaman purba. Bahkan ada beberapa suku di Nusantara tidak memiliki bahasa daerah misalnya orang Ambon, orang Melayu dan lain-lain. Dengan bahasa pemersatu ini, memudahkan setiap individu untuk merantau atau bepergian kemana saja di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke sejak dahulu kala tanpa adanya hambatan dalam berkomunikasi. Misalnya, novel dari Sumatera yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menceritakan seorang laki-laki Sulawesi merantau ke Sumatera, yaitu ke Minangkabau, di mana laki-laki itu jatuh cinta dengan seorang gadis di sana. Jadi bahasa apa yang digunakan pria itu untuk menyatakan cintanya? Jawabannya bahasa pemersatu Nusantara. Pada zaman penjajahan Belanda yaitu tahun 1928, Kongres Pemuda menetapkan bahasa pemersatu Nusantara sebagai bahasa Indonesia guna memperkuat identitas bangsa di mata dunia, dan sebagai perlawanan para pemuda terhadap penjajah Belanda. Namun bangsa ini perlu menggunakan bahasa formal dalam bentuk penulisan karya sastra, karya ilmiah dan tulisan di surat kabar, dan oleh karena di Riau saat itu telah berkembang kesusastraan yang sangat pesat di sana dengan munculnya banyak penulis terkenal, yakni melalui penerbitan buku-buku ilmiah dan novel-novel seperti novel Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan lain-lain, maka sistem penulisan diambil dari Tanah Melayu Riau sebagai standar penulisan sastra, karya ilmiah dan politik. Namun dialek atau logat bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa pemersatu yang digunakan di Batavia atau Jakarta, karena tempat itu sebagai tujuan perantauan dari seluruh Nusantara atau sebagai tempat berkumpulnya banyak suku sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman Orde Baru, ejaan Belanda diganti menjadi ejaan yang disempurnakan, misalnya Hoe diganti U, Tej diganti C, kata Papua diganti menjadi Papua, Cuaon diganti menjadi Cuaon dan sebagainya.